Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, seorang ulama besar duduk di tengah majelis, para murid mengelilinginya, suasana khidmat, pena-pena siap mencatat setiap kata. Namun saat beliau menyebut satu nama, suara beliau berhenti. Air mata perlahan turun dari sudut matanya, dan beliau tidak sanggup melanjutkan kalimat. Itulah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, ahli hadis besar, yang tinggal di Madinah, kota Nabi. Murid-muridnya bercerita, setiap kali Imam Malik menyebut nama Rasulullah, suaranya bergetar, matanya basah, dan kadang beliau diam cukup lama, menghentikan pelajaran, karena hatinya terlalu haru, bukan karena lupa, tapi karena cinta. Cinta yang begitu dalam kepada Rasulullah. Sebelum mengajar hadits, beliau mandi terlebih dahulu, memakai pakaian yang paling bersih, mengenakan wangi-wangian, lalu berdiri menghadap kiblat, berdoa dalam hening. Baru setelah itu, beliau mulai mengajar. Ketika ada yang bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau melakukan semua itu?" Beliau menjawab lembut, "Aku tidak ingin menyebut nama Rasulullah dalam keadaan aku tidak pantas." Imam Malik bahkan tidak mau menunggangi kendaraan di kota Madinah. Beliau berjalan kaki kemana-mana, meski jauh, meski beliau sudah tua. Saat ditanya kenapa, beliau berkata, "Aku malu menaiki tanah yang di bawahnya ada jasad Rasulullah. Bumi ini bukan tanah biasa. Ini tempat beliau dimakamkan. Aku tak pantas merasa lebih tinggi dari Nabi." Subhanallah. Lihatlah bagaimana para ulama menghormati Nabi mereka. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan adab, dengan air mata, dengan rindu, yang tampak dalam setiap gerak langkah mereka. Hari ini, kita sering menyebut nama Nabi, tapi adakah hati kita bergetar? Adakah mata kita pernah menangis saat bersyalawat? Allah berfirman, "Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi." Para ulama berkata, ayat itu berlaku bahkan setelah Nabi wafat, saat membaca hadits, saat duduk di masjid beliau, bahkan saat menyebut namanya. Imam Malik sangat paham hal itu. Beliau hidup dengan penuh kehormatan kepada nabinya, dan karena itu, Allah angkat derajatnya. Namanya harum hingga hari ini. Kisahnya masih membuat banyak hati tersentuh. Semoga Allah tanamkan dalam hati kita cinta yang tulus kepada Rasulullah. Cinta yang membawa kita meneladani akhlaknya. Cinta yang menuntun kita kepada sunnahnya. Cinta yang suatu hari akan mempertemukan kita dengannya. Jika kisah ini membuatmu rindu, sebarkanlah, agar semakin banyak hati yang mencintai Rasulullah. Dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari yang paling kita butuhkan pertolongan.